Pekerjaan algojo adalah salah satu pekerjaan paling gelap di abad pertengahan. Peran mereka adalah mengambil nyawa, mengencangkan jerat atau memenggal kepala mereka yang ditakdirkan untuk mati. Kapak mereka tidak mengenal kelas atau kepercayaan. Besi tajam memusnahkan raja dan petani. Ketika zaman paling awal abad pertengahan perlahan-lahan maju ke periode baru yang sedikit lebih berkembang, muncul panggilan baru. Seseorang dibutuhkan untuk melakukan peran yang tidak diinginkan siapapun, yaitu algojo. Sejak tahun 1200-an, masyarakat Eropa Barat dan Tengah semakin membutuhkan posisi resmi yang akan memenuhi kebutuhan mereka untuk memberikan hukuman mati kepada narapidana. Kota-kota terkemuka di seluruh Perancis, Jerman, dan Inggris membutuhkan algojo terampil untuk bertindak sebagai tangan keadilan ilahi yang ditunjuk oleh negara dan istana. Salah satu posisi algojo resmi terdokumentasi paling awal berasal dari tahun 1202. Ketika seorang kepala suku terkemuka, Nicolas Johan, dijuluki La Justice, diangkat sebagai Vicomte dan algojo resmi kota Caux di Normandia. Sejak saat itu, jabatan resmi ini menyebar ke banyak ibu kota dan kota-kota besar di Eropa Barat. Sebelum periode itu, dan tentu saja setelah itu, peran algojo jelas bermasalah, mengangkangi wilayah abu-abu antara yang baik dan yang jahat, dan antara penerimaan dan penolakan. Algojo sangat dikucilkan. Kematian, apalagi pembunuhan, selalu mendapat posisi sulit dalam masyarakat. Ketika dilakukan oleh massa, seperti dalam hukuman mati tanpa pengadilan, pembunuhan bukan lagi hal yang tabu. Kelompok itu menghapus pelakunya. Namun, begitu seseorang menangani masalah itu sendiri dan melakukan pembunuhan, situasinya berbeda. Seseorang dalam posisi ini yang dikenal sebagai kepala desa, dipandang sebagai orang bermasalah, pendosa yang tidak dapat ditebus, dan sederhananya seorang pembunuh. Massa tidak dapat menerima pengambilan nyawa secara sewenang-wenang atas perintah dan tidak dapat memahami keadaan pikiran yang bersembunyi di balik mata kepala desa. Sebagian besar dalam budaya dunia termasuk abad pertengahan, seorang algojo adalah orang yang dikucilkan, dijauhi, yang berasal dari kasta masyarakat yang sangat berbeda. Meskipun kadang-kadang mereka menikmati keuntungan finansial dan dapat memperoleh penghasilan yang wajar dari pekerjaan mereka, orang-orang ini masih menderita dalam kesendirian dan hidup di pinggiran masyarakat, hanya karena panggilan mereka. Untuk dengan bebas memberikan kematian, penyiksaan, dan segala macam kekotoran pada orang lain, dipandang sebagai alasan yang cukup bagi orang-orang untuk memandang rendah seorang algojo dan menghindarinya. Di sebagian besar negara, algojo dan keluarga mereka tinggal di pinggiran kota, jauh dari tempat tinggal utama. Mereka juga tidak bisa dikuburkan seperti warga lainnya. Kuburan mereka dipisahkan dari kuburan utama, diberi tanda, dan tidak terlalu rumit. Para algojo harus dikenali bahkan saat tidak bertugas, seperti orang Yahudi, penderita kusta, dan pelacur selama abad pertengahan. Setiap saat mereka juga harus mengenakan tanda khusus pada orangnya. Seorang algojo juga dipekerjakan untuk mengawasi para pelacur kota, tugas lain yang dipandang buruk. Orang-orang ini ditugaskan untuk menuntut upeti dari para pelacur. Anehnya, algojo abad pertengahan khususnya di Perancis dan Eropa Barat ditugaskan untuk mengelola anjing-anjing liar kota, serta hewan ternak yang dipelihara secara ilegal di lokasi kota. Misalnya di Dijon, Perancis, undang-undang menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang boleh memelihara babi apapun di lingkungan kota. Jadi, tugas algojolah untuk membunuh setiap babi yang ditemukan di kota. Dia memiliki hak untuk memenggal kepala dan menyimpannya untuk dirinya sendiri sebagai pembayaran.